Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb. Rabbi tamim bil khair. Amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat yang saya hormati, berjumpa lagi dengan saya pada hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah puasa kita, tegak malam tarawih kita diterima oleh Allah, pembacaan Quran kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita selama bulan Ramadan ini dijaga oleh Allah dalam beberapa bentuk maksiat yang akan mengurangi pahala dan durhaka pada Allah SWT. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kami haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat pertolongan beliau kita semua dapat mengetahui bainal haq wal batil. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, di sore hari ini saya ketengahkan, yaitu kebetulan pada hari ini adalah hari yang ke-11 di bulan Ramadan. Ya Allah, 10 hari yaitu yang disabdakan oleh Nabi adalah awaluhur rahmah, sudah lepas dari kita, dan mudah-mudahan semua amal yang kita diterima oleh Allah SWT. Dan sekarang kita berada di Ausyad, yaitu awaluhu rahmatun. Ramadan itu pertama adalah rahmat, wa ausyaduhu maghfiratun. Dan sekarang tanggal 11 ke belakang ini adalah Ausyad, merupakan pertengahan bulan Ramadan. Maghfiratun, penuh ampunan Allah SWT. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah SWT, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Amin Allahumma amin. Wa akhiruhu itqun minan nar. Akhir bulan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Adribna ya Allah ya Rabb. Dan perjumpakan kami pada Ramadan tahun yang akan datang dengan sehat walafiat dan lebih baik. Amin Allahumma amin. Tanggal 11 ini kita kenang wanita suci yang menjadi istri Nabi Muhammad yang pertama dan menghadiahkan putra dan putri, yaitu diantaranya Sayyidatina Fatimah, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummi Kulsum, dan Sayyidah Zainab Al-Kubra. Dan kan putra Nabi dari beliau, dari Sayyidah Khadijah, yaitu Sayyidina Qasim dan Sayyidina Abdullah. Ini adalah merupakan istri Nabi yang pertama, yaitu Sayyidah Khadijah, yang meninggal pas yaitu di tanggal 11 bulan Ramadan. Jadi kita wajib kenal siapa Sayyidatina Khadijah yang menjadi istri Nabi Muhammad, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wanita yang suci. Beliau adalah As-Sayyidatu Khadijah, yaitu Sayyidah Khadijah bint Khuwailid, putri daripada Khuwailid bin Asad, putra Asad bin Abdul Aziz bin Qusay, dan putra Abdul Aziz dan putra Qusay. Jadi Sayyidah Khadijah ini dengan Nabi Muhammad bertemu pada kakek kelima, yaitu di Qusay. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi bertemu pada kakek yang kelima. Juga Al-Quraisyah, Siti Khadijah ini adalah Quraisy. Alhamdulillah
dipilih oleh Allah SWT menjadi istri Nabi Muhammad, kanat tud'a qabla al-bi'tsati bit-Tahirah. Jadi Siti Khadijah ini sudah dipanggil sebelum kenabian, sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, sudah terkenal dengan sebutan wanita yang suci. Allahu Akbar ya. Di tengah-tengah manusia yang jahiliyah, di tengah-tengah orang Arab yang disebut jahiliyah, tidak kenal Allah, Siti Khadijah ini sudah disebut sebelum terutusnya Nabi Muhammad adalah wanita yang suci. Wa kanat hasimatu syarifatu Lubaybah. Dan ada siapa Siti Khadijah itu hasimah, keras ya, keras, di apa ya, fleksibel gitu ya, keras, artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, salah benar. Zaman sebelum diutusnya Nabi, syarifatun, dan dia adalah wanita yang mulia, terhormat. Lubaybah, dan wanita yang berwibawa, disungkani. Tidak sembarang orang bisa bertemu dengan Siti Khadijah. Sayyidah Khadijah, wanita suci, padahal sebelum diutusnya Nabi, wanita yang keras, wanita yang mulia, yang wibawa. Allah ma'ama aradallah biha min karamatiha. Allah berkehendak atau berkeinginan untuk menunjukkan keadaan Siti Khadijah itu dan keadaan mulia. Subhanallah. Wahya zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man aslama bittifaqi al-sir wa tarajim lam yaqtumuha rajulun wala imrah wala imra'ah wala imra'atun. Beliau adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa awwalu man aslama, dan beliau adalah wanita atau manusia atau umat yang pertama yaitu taslim, masuk Islam. Dan bittifaq ahli sir wa tarajim, yang tidak ada mendahului mereka Siti Khadijah, baik itu kemuliaannya tidak ada menandingi, maksudnya dari kelompok laki-laki maupun dari kelompok wanita. Wa kanat asannu minhu bi 15 sana, dan kawin dengan Nabi itu Siti Aisyah umurnya itu kacek 15 tahun. Beliau usianya 40, Nabi usianya 25 waktu itu. Ini adalah Allah menunjukkan kemuliaan daripada Siti Khadijah atau As-Sayyidati Khadijah, Sayyidatu Khadijah, di mana Allah jaga beliau tentang kehormatannya, dan beliau adalah wanita yang suci di tengah-tengah keadaan yang orang-orang Arab itu zaman jahiliyah, tidak kenal halal, tidak kenal haram, yang kuat itu yang menang, jadi hukum rimba berjalan. Zaman itu sebelum Nabi diutus, Siti Khadijah ini dijaga oleh Allah SWT kehormatannya, sehingga beliau menjadi istri Nabi Muhammad SAW yang pertama dan yang saya sebutkan tadi, yang melahirkan putra putri, termasuk melahirkan Siti Fatimah yang
ba'duha Ali yang dikawin oleh Sayyidina Ali, menurunkan Sayyidina Hasan wal Husain, dan berkah daripada Siti Fatimah inilah para habaib, para syara'if kita mengenalnya, sehingga ada keturunan Nabi dari Siti Fatimah, dari Sayyidatina Fatimah, Sayyidah Fatimah dari Sayyidah Khadijah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini sampailah pada kita keturunan Nabi Muhammad SAW. Walaupun dari keturunan perempuan, tapi Nabi bersabda, Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu adalah bagian dari darah dagingku, kata Nabi Muhammad SAW. Dari jalurnya dari Siti Fatimah, dari Rasulullah SAW, dari Siti Khadijah. Subhanallah. Itu adalah wanita yang wajib kita kenal ya di zaman sekarang ini. Bagaimana setelah beliau banyak sebab ya, sebab-sebab, karena sababun, ada sebab-sebab ghaibatu hafihi, yaitu sebab-sebab Nabi kawin dengan lantaran ya, maksudnya Nabi itu kawin dengan Siti Khadijah ya. Pertama, dapat kabar dari Maisarah mimma syahidahu min alamatin nubuwah qabla al-bi'tsah. Jadi sebab-sebab kawinnya Nabi dengan Siti Khadijah ini ada kabar dari Maisarah. Maisarah ini adalah khadimnya atau pembantunya Siti Khadijah yang selalu menjalankan harta-harta daripada Siti Khadijah. Dan Maisarah ini melihat tanda-tanda kenabian sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin juga diterangkan, pertama, safartu Husamiyah ila Syam, yaitu ini setelah kita mengenal ya siapa itu Siti Khadijah, wanita yang mulia yang dijaga oleh Allah, menjadi istri Nabi yang pertama. Allahu Akbar. Jadi istri Nabi Muhammad, manusia paling mulia dunia akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa sebabnya? Beliau kawin dulu pada tahun ke-15 dari fil khamis wal 20, maaf. Fil khamis wal 20 pada tahun min umri sallallahu alaihi wasallam, pada usia Nabi itu 25 tahun. Safara ila Syam marratan saniyatan fi tijaratin di Sayyidati Khadijah. Nabi itu pertamanya pada usia 25 tahun, Nabi itu pergi ke Syam yang kedua kalinya, membawa dagangan milik Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini juragannya Nabi Muhammad, wanita kaya. Bukan tidak ada yang melamar Siti Khadijah ini, banyak. Karena apa ya? Tadi sifat-sifatnya itu. Wanita suci, dijaga, terhormat, keras, dibawa. Masya Allah. Wa kanat data syarafin wa malin tasta'jirur rijal fi maliha. Sebenarnya Siti Khadijah itu adalah wanita yang kaya, yang mana tasta'jirur rijal fi maliha. Wa qad ihtarathu li hadzal amal li'annaha sami'at bi sidqihi wa amanatihi wa alaqi syarifah. Jadi Siti Khadijah memilih Nabi Muhammad untuk menjalankan atau pekerjaan ini
Karena Siti Khadijah mendengar bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang dapat dipercaya, amanah, akhlaknya baik dan mulia. Wa kana ma'u khadimuha Maisyarah wa ba'a wa bda'a wa raja'a birihin azim. Dari itu setelah bersama Nabi Muhammad ini, Maisyarah membawa ribhin azim, yaitu laba yang sangat banyak dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Setelah pulang, ba'da ruju'i bi sahrin min safarati saniyah, yaitu 20 hari perjalanan, tazawwaja bi Sayyidati Khadijah. Nabi yaitu kawin dengan Siti Khadijah, mengawini Siti Khadijah. Fahiya allati khatabathu, yang mana Siti Khadijah yang meminang Nabi. Insyaallah ya. Ini sangat luar biasa. Kenapa kok Nabi dipinang? Karena ya Nabi itu jujur itu ya, ganteng, tampan, akhlaknya baik, menghormati orang. Ya, padahal Nabi miskin. Makanya pemuda itu, hai pemuda ini, dia Khadijah yang karamah, yang mulia, yang dijaga oleh Allah, yang kaya, yang buka kurung, yang cantik, tentunya pilihan Allah buat Nabi. Nah, beliau yang meminang Nabi Muhammad SAW. Wa kana umruha 40 sana. Sedangkan Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah umurnya 40 tahun. Wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sana, yaitu usianya 25 tahun. Wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halah. Ya, memang Khadijah ini pertama pernah kawin dengan Abi Halah. Waqad mata wa lahu walad min Ismu Halah, dan meninggalnya suaminya dapat anak namanya Halah. Waqad aqamat mar Rasul 25 wa lam tazawwaj ghaira hatta tuwafiyat. Siti Khadijah dengan Rasulullah hidup berumah tangga selama yaitu 25 tahun, dan Nabi tidak pernah kawin dengan wanita siapapun sebelum Siti Khadijah meninggal. Setelah meninggal baru kawin dengan Ummu Saudah, Siti Aisyah dan sebagainya. Ini adalah yang perlu kita tiru daripada Sayyidah Khadijah. Beliau hidup bersama Nabi Muhammad SAW selama mendapat risalah. Nanti insya Allah kita sambung ya. Bagaimana ancaman-ancaman orang kafir kepada Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad bersama Siti Khadijah. Yang perlu kita ingat, begitu Nabi kawin dengan beliau, langsung Siti Khadijah memberikan hasratnya pada Nabi, membesarkan Nabi. Dan yang pernah saya dengar dari para guru, para masyayikh, beliau mengatakan Sayyidah Khadijah pada Nabi Muhammad ketika setelah dikawin Nabi, yaitu ya Nabi Allah, ana mali maluk wa ana jariyatu. Hendak ya, hartaku adalah hartamu dan aku adalah budakmu. Aduh, wanita apa ini ya? Luar biasa ini ya, luar biasa anaknya. Ini kita kenang karena beliau meninggalnya pas tanggal 11 bulan Ramadan. Ya, insya Allah kita sambung lagi dalam kiat-kiat Siti Khadijah mendampingi Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad mendapat risalah. Bagaimana ancaman orang Quraisy, bagaimana dukungan Siti Khadijah, bagaimana pengaruh Siti Khadijah, bagaimana kelangsungan kehidupan Siti Khadijah bersama Nabi saat itu,
mendampingi dalam suka maupun duka, ya banyak dukanya, diancam, Nabi mau dibunuh, tak apa, Siti Khadijah. Nah, kita kenal wanita ini selain jadi pelajaran pada kita. Ya ayyuhal mukminat, wahai kaum mukminat, ya tentu muslimin ya, wahai para istri-istri. Mohon maaf ya, maafin Ramadan, tidak akan nyinggung siapa-siapa. Dan ya Allah, kita sambung bagaimana kiat-kiat Siti Khadijah bersama Nabi Muhammad ketika mengawal Islam ini ya, sehingga sampai ke Indonesia ini. Ya Allah, luar biasa. Ya Allah, barakatuha, mudah-mudahan berkatnya Siti Khadijah kita mendapat kemuliaan di sisi Allah SWT. Anak-anak kita dijaga ya, banat mukminin wa syarifah, para syaraif ya, banatul syaraif ya, banatul habaib, ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah SWT dan bisa meniru jidahnya ya, jidahnya Khadijah, Masya Allah, ibu daripada Siti Fatimah ini ya. Ya, yang menurunkan para habaib ini ya Allah. Assalamualaikum ya Habibah Khadijah. Nanti kita juga akan terangkan juga tentang makbarah beliau yang ada di Ma'la. Ya, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Di sini ada yang Allah yakum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.